Kalau para bangsat-bangsat itu, para jancok-jancok itu membangga-banggakan si Abu Janda, si Permadi ini sudah jelas-jelas melecehkan tokoh kita, melecehkan perjuangan kita. Kalau antum ini punya jiwa militan, punya jiwa mujahid, punya jiwa patriot, punya jiwa pejuang, jangan kalian biarkan, jangan antum biarkan Permadi ini, Abu Janda ini, si bangsat ini, PKI ini untuk berkeliaran di muka bumi ini. Kalau Permadi itu berkata provokatif, berkata kurang ajar, melecehkan pejuang kita, maka saya di sini saudara-saudara sekalian memprovokasi Anda. Penggal kepala Permadi itu. Jangan biarkan Permadi itu hidup di muka bumi ini. Jangan biarkan Permadi itu berkeliaran lagi di muka bumi ini. Hei Abu Janda, saya sebenarnya tidak mau ikut bicara mengenai pembicaraan saudara, tapi saudara ini sudah keterlaluan. Saudara ini sudah melampaui batas. Saya yakin Anda ini di masa mudanya seorang penzina. Anda di masa mudanya pendosa. Cara bicara Anda bisa dilihat dengan cara kata-kata Anda yang begitu menganggap kecil kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata-kata Anda melebihin orang-orang kafir. Kata-kata Anda melebihin PKI. Anda tidak sayang dengan diri Anda. Anda tidak sayang dengan anak-anak Anda. Anda tidak pantas menjadi orang Islam. Anda yang menghancurkan bangsa Indonesia. Gara-gara orang seperti Anda, umat Islam bisa pecah belah nanti. Seharusnya Anda harus masuk penjara. Anda seharusnya tidak ada hidup di muka bumi ini. Ya, Anda perlu tahu, ya Abu Janda, demi Allah, demi Rasulullah, Anda dibandingkan dengan babi lebih mulia babi, dibandingkan dengan anjing lebih mulia anjing. Kalau orang sudah tidak menghargai kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu lebih daripada hewan, lebih daripada binatang. Anda ini tidak tahu agama, tapi Anda sok bicara agama. Muka Anda itu, maaf, demi Allah, lebih baik kita memandang binatang daripada muka Anda. Muka Anda muka munafik, muka Anda muka penjilat. Saya sebagai seorang muslim yang berperadaban dan konstitusional, tidak masuk akal dan tidak logis kalau saya di ruang publik secara terbuka, ini jelas penistaan agama, yang saya sebagai warga Indonesia yang baik, yang taat hukum, mengajak seluruh kaum muslimin di Indonesia untuk menaikkan wirah keimanan kita dan laporkan Abu Janda Permadi Arya karena telah menodai, diduga kuat menodai agama Islam dengan pernyataannya. Orang-orang penista agama semacam Abu Janda di dalam hukum Islam itu dipancung saja boleh. Ucapan kosong tanpa ilmu, ya, tanpa bukti yang jelas, ya. Artinya apa? Artinya ya mereka melakukan fitnah, ya kan? Mereka melakukan black campaign, ya, radikal, teroris, gitu kan? Kepada siapa? Pada umat Islam. Tanpa ilmu, tanpa bukti, untuk menyesatkan manusia di jalan Allah. Dan mereka itulah yang akan Allah berikan azab yang sangat pedih. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Abu Janda. Mereka memfitnah, ya, bahwa agama teroris itu adalah agama Islam. Ucapan dia itu adalah ucapan kosong, tanpa ilmu, tanpa bukti, ingin menyesatkan manusia. Dan orang-orang semacam ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dikembalikan kepada azab yang sangat pedih. Buat Abu Janda, siap-siap aja, baik di dunia pun di akhirat, kalau kamu tidak bertaubat, itu balasannya, ya kan? Dan bagi kita semua umat Islam tetap stay cool, ya kan? Orang-orang seperti Abu Janda ini akan menemui akhirnya, ya, akan menemui akhirnya dengan akhir yang sangat tragis.
Sebut Islam agama arogan. Mustafa Nahra minta Abu Janda tobat sebelum wafat. Pegiat media sosial Mustafa Nahra minta Abu Janda tobat karena tuding Islam agama arogan. Abu Janda harus bertobat sebelum meninggal dunia. Hal itu dinyatakan Mustafa Nahra Wardaya dalam akun Twitternya @tofatova_id Selasa 26 Januari 2021. Semoga cepat tobat sebelum sekarat dijemput malaikat, kata Mustafa Nahra. Sebelumnya, Abu Janda pun tuding Islam agama pendatang dari Arab Saudi. Hal itu dikatakan Abu Janda dalam akun Twitternya @permadi_aktivis1 Senin 25 Januari 2021 kemarin. Abu Janda mengomentari banyak kasus diskriminasi yang mengatasnamakan Islam. Islam memang agama pendatang dari Arab. Agama asli Indonesia itu Sunda Wiwitan, Kahirangan dan lain-lain. Dan memang arogan, mengharamkan tradisi asli, ritual orang dibubarkan, pakai kebaya murtad, wayang kulit diharamkan. Kalau tidak mau disebut arogan, jangan injak-injak kearifan lokal, kata Abu Janda. Netizen pun banyak berkomentar soal pernyataan Abu Janda itu. Agama tidak pernah salah, sampai kapanpun. Yang salah adalah manusia yang gagal memahami agama. Tuhan tidak pernah memaksa, maka agama pun juga tidak pernah memaksa. Kalau ada manusia yang memaksa, bisa dipastikan itu bukan dari agama, apalagi dari Tuhan. Tulis @sarpan2000. Kalau boleh saya koreksi, Islam agama yang sudah disempurnakan dan diridhoi oleh Allah. Sunda Wiwitan, Kahirangan jika ingin disebut agama posisinya di bawah Islam. Jika Islam jadi mayoritas di sini, walaupun asalnya bukan dari Indonesia, tidak lebih tidak kurang adanya jaminan Allah dalam Al-Quran papat @koregas. Cuitannya dianggap hina agama Islam. Tengku Zul minta Abu Janda diproses hukum. Ustadz Tengku Zulkarnain meminta aparat hukum tak tinggal diam atas cuitan pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda. Ustadz Tengku Zul menilai status Permadi di akun Twitternya yang menyebut Islam sebagai agama yang arogan merupakan sebuah penghinaan. Agama Islam mengharamkan sesuatu itu untuk orang Islam saja. Tidak ada paksaan bagi umat lain. Abu Janda bilang Islam arogan? Salahkah jika Islam mengatur umatnya? UUD 1945 pasal 29, 1 dan 2 menjamin pelaksanaan agama 100%. Polisi mohon proses hukum orang ini sebelum umat Islam marah, kata Tengku Zul. Dikutip fajar.co.id di akun Twitternya Selasa 26 Januari 2021. Cuitan itu menyertakan screenshot balasan Permadi Arya dengan gamblang. Ia menyebut Islam sebagai agama pendatang yang arogan di Indonesia. Yang arogan di Indonesia itu adalah Islam sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal. Haramkan ritual sedekah laut, sampai kebaya diharamkan dengan alasan aurat, kata Permadi di kolom komentar unggahan Tengku Zul Minggu 24 Januari 2021. Mantan Wasekjen MUI itu meminta kepolisian segera memproses Abu Janda atas balasannya itu. Terlebih kasus penghinaan agama bukan delik aduan. Dirinya juga khawatir jika polisi tak bergerak, maka umat Islam bisa kehilangan kesabaran. Menghina agama bukan delik aduan. Pasal 156A KUHP mengancam 5 tahun penjara. Tapi jika polisi masa bodoh tidak mau proses dan umat Islam hilang kesabarannya, saya khawatir para ulama tidak akan menyalahkan siapa saja pemuda Islam yang mau menyelesaikan kasus orang ini di luar hukum, sebutnya. Tak hanya itu, Tengku Zul juga meminta Wapres RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin segera memerintahkan kepolisian bertindak atas tulisan Permadi Arya itu. Mohon Bapak perintahkan polisi untuk proses hukum Abu Janda. Kalau tidak, saya khawatir jika tidak diproses, akan ada umat Islam yang marah dan bertindak di luar hukum. Malu NKRI di mata dunia, matur nuwun Yai, tegasnya. Sementara itu, Permadi Arya berusaha memberikan klarifikasi atas balasan di cuitan Tengku Zul. Menurutnya, sikap arogan umat Islam dikarenakan sudah menginjak-injak budaya kearifan lokal. Ritual tradisi asli dibubarin alasan syirik, pakai kebaya dibilang murtad, wayang kulit diharami, dan masih banyak lagi upaya penggerusan pemusnahan budaya lokal dengan alasan syariat. Kalau nggak mau disebut arogan ya jangan injak-injak budaya kearifan lokal dong, Tat.
katanya memberikan pembelaan. Abu Janda diduga sindir Rizik Syihab, polisi tahu Habib yang asli bos. Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda kembali membuat konten yang diduga menyindir sosok Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Kali ini Abu Janda mengaitkannya dengan kasus dicocokkannya Ustadz Mahir oleh Polri atas kasus ujaran kebencian terhadap Habib Lutfi bin Yahya. Lewat akun Instagram miliknya, Abu Janda mengatakan hukuman pelaku penghina Habib Lutfi berbeda dengan para penghina Habib sebelah sana. Habib sebelah sana tersebut diduga kuat adalah Habib Rizik yang diketahui sempat beberapa kali mengklaim dihina segelintir pihak. Abu Janda menekankan penghina Habib Lutfi dipenjarakan, sementara penghina Habib sebelah sana sejauh ini belum ada tindak lanjut lagi. Mahir ditangkap karena menghina Habib Lutfi, Habibnya NU. Ada yang tanya kenapa yang hina Habib sebelah sono enggak ditangkap, tulis Abu Janda Jumat 4 Desember 2020. Menurut Abu Janda, hal itu terjadi karena para polisi tahu mana Habib yang sebenarnya. Karena polisi tahu yang mana, tandas Abu Janda. Sebelumnya, pada Kamis 3 Desember 2020, sekira pukul 04.00 WIB, Ustadz Mahir ditangkap tim Siber Bareskrim Polri. Penangkapan tersebut disaksikan langsung oleh istrinya. Selain menangkap Mahir, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari kediamannya. Beberapa bukti yang diamankan diantaranya ponsel dan tablet. Kekinian, penyidik telah menahan Mahir di rutan Bareskrim Polri. Dia dipersangkakan dengan pasal 45 ayat 2, Janku, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Ancaman pidana penjara 6 tahun dan atau denda paling tinggi 1 miliar rupiah. Pungkas Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Awi Setiono. Di lain pihak, pengacara Ustadz Mahir di Juju mengatakan tak ada maksud dari kliennya untuk menghina Habib Lutfi. Postingan dan caption yang dibuat Ustadz Mahir Habib Lutfi cantik untuk menjawab unggahan salah seorang netizen. Jadi apa, netizen tanya, kenapa dia Mahir pakai setelan pakaian seperti itu, peci dan sorban? Karena merasa perlu dijawab, dia kemudian menjawab bahwa lebih bagus seseorang menggunakan peci putih dan sorban. Sebetulnya itu kan lebih cantik, tidak ada unsur mengarah kebencian ke Habib Lutfi, kata Juju. Saat ditanya apakah Ustadz Mahir sudah meminta maaf, kliennya mengaku ketika itu memang belum. Kemudian belakangan Mahir memilih meminta maaf jika ada unsur kesalahan pertengahan November lalu. Melalui media sosial, Mahir juga menyampaikan permintaan maafnya.